Baca Alkitab harus rasa percaya diri. This is for me. It must be something good for me. Lima, rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tapi orang yang pandai tahu menimbanya. Ayat ini tidak berkata bahwa setiap orang yang setiap orang itu hatinya dalam. Ayat ini tidak berbicara demikian. Ayat ini ngomong begini, rancangan dalam hati manusia itu seperti air yang dalam. Ya, orang yang pandai yang tahu menimbanya. Kalau Anda mau tahu hati seseorang, perlu waktu. Ini berguna untuk suami istri, khususnya suami. Normalnya tentunya ada perkecualian. Wanita lebih susah menaruh dalam kata-kata, bisa sih. Perempuan biasanya pandai berkata, tapi sampai perasaannya kena, untuk tahu isi hatinya, di balik amarahnya. Kalau ada perempuan yang suka marah dulu, baru cerita. Suami perlu banyak dengar, quiet dulu. Biarkan semua peluru meleset dulu. Dengarkan, karena untuk bisa menimba apa yang di dalam hati, harus pandai untuk menanti. Itulah sebabnya, diskusi yang berarti antara suami istri tidak boleh waktu emosi. Kalau satu emosi, yang satu harus diam. Jangan sama-sama emosional. Dibutuhkan salah satu untuk pandai menimba. Wanita itu perasaannya jauh lebih kompleks, lebih dalam. Karena itu seorang laki tidak boleh langsung bela diri dan berkata, pokoknya gini. Pria itu biasanya lebih opinionated, atau dia merasa opininya yang paling benar, karena laki-laki punya ego. Sisihkan opinimu. Biarkan semua meleset dulu seluruh peluru. Kalau istri Anda adalah tipe yang marah dulu. Lebih susah lagi kalau istri Anda adalah tipe orang yang diam dan menyimpan. Maka dibutuhkan seorang yang pandai dalam hubungan untuk tunggu, reda, lalu pelan-pelan bicara. Biasanya lewat waktu dan lewat proses lobbying yang sangat-sangat mulus sekali, akhirnya akan bisa bicara hati ke hati. Bicara hati ke hati biasanya tidak bisa 5 menit pertama saat konflik terjadi. Bapak Ibu Saudara, anything deep you want to find out in the heart of man. Apapun yang dalam di dalam hati, segala sesuatu yang dalam di dalam hati manusia yang ini ingin Anda tahu dan temukan, Anda perlu pandai menimbanya. Itulah sebabnya sangat pintar firman Allah. Yakobus tahu rahasia ini. Lebih baik kita lekas mendengar dan lamban berbicara. Bukan berarti kita kalah. Itu mengalah untuk menang. Orang yang lamban untuk berbicara, mendengarkan dulu, biasanya akan gather information. Biasanya akan menang terakhirnya. Oke, saya tidak bicara menang-menangan yang satu dikalahkan. Kalau Anda mau memenangkan pernikahan Anda kembali, maybe ini yang dibutuhkan adalah Anda perlu pandai menimba. Untuk bisa tahu isu hati seseorang, Anda perlu menunggu. Jangan terburu-buru. Makanya buah kesabaran itu seringkali menyelamatkan pernikahan. Buah kesabaran juga seringkali menyelamatkan pertemanan dan persahabatan. Bahkan bisnis pun akan diselamatkan karena buah kesabaran. Anda perlu menimba. Anda perlu menimbang pula. Untuk menimbang, perlu menimba. Cuma tambah NG di belakangnya, menimba jadi menimbang. Paham maksud saya? Saya ajak mikir sedikit. Pertimbangan Anda tidak akan matang kalau Anda tidak menimba informasi yang cukup dalam dari hati yang menjadi lawan bicara Anda. You need to wait for your time. Kesabaran praktekkan dalam hubungan, apalagi ketika hubungan itu sedang dalam masalah. Kesabaran praktekkan di dalam hubungan kerja juga. Anda tidak bisa menimbang sesuatu dengan jelas dan matang kecuali Anda menimba dengan pintar dan pandai dulu apa yang ada di dalam isi hati seseorang. Baik itu suami istri, hubungan pernikahan atau hubungan pekerjaan atau hubungan profesional. Kita perlu menimba. Untuk menimba kita perlu lekas untuk mendengar, lamban untuk berbicara. Karena informasi-informasi terpenting dan paling akurat, yang paling objektif, yang jadi isu dan permasalahan hati seringkali munculnya terakhir, bukan di depan. Karena itu orang yang pandai dan pintar di dalam Tuhan tidak akan kemakan kata-kata emosi. Jangan jadi orang Kristen yang reaksi.
Kalau diomong sesuatu langsung balas. Lewatkan semua itu, jangan sampai peluru itu kena ke Anda atau tidak. Itu kalau Anda terpancing Anda kena, tapi kalau Anda tenang, peluru itu meleset semuanya sampai habis semua pelornya, Anda mulai bisa nimba isu perkara sesungguhnya. Saya tunjukkan kepada kita semuanya fungsi kesabaran. Kadang-kadang kalau kita dengar Paulus tuliskan kesabaran itu buah roh, lalu ada juga dalam catatan dalam firman di Perjanjian Baru, sabarlah kamu menanggung satu sama lain dan sebagainya. Kita berkata, kok enak? Sebenarnya kesabaran itu mengenakan orang yang sabar, bukan yang disabari. Karena orang itu yang sabar akan dapat di upper hand. Orang yang sabar biasanya akan dapat advantage, akan dapat satu kelebihan, dia dapat satu keunggulan. Dia yang pegang kendali. Baik konflik hubungan atau apapun yang sedang dia hadapi, itu dia yang pegang kendali. Orang sabar pegang kendali. Kalau saya baca lagi firman Tuhan, saya ngerti, oh Tuhan, kalau baca cuma sebagai perintah, ya sudah taat. Taat susah. Tapi kalau dicelikkan dengan hikmat, wow, pintar ini. Bukan susah patuh perintah, ternyata. Makanya firman itu kalau dibukakan membuat orang pandai. Jadi akhirnya Yohanes mengatakan seperti ini setelah kenal Tuhan sampai tua. Penatua ini berkata, firman Tuhan itu tidak susah. Waktu dia baca gitu, kalau pernah baca di suratnya Yohanes, firman Tuhan itu tidak sukar. Saya berkata, omong kosong ini. Mungkin orang-orang berkata begitu. Mana bisa? Nggak susah. Orang begitu kok saya disuruh sabar. Kalau Anda mengerti maksud Tuhan, kita berkata ternyata, jadi firman Tuhan nggak susah. Kalau kita tahu hari ini kita minum obat itu apa, mengapa anak kecil susah minum obat? Karena pikirannya belum mengerti, itu untuk dia. Vaksinasi, wah zaman dulu, untung anak saya udah besar semua. Anak saya itu loh, kekurangan daripada memberi mereka makan sehingga tubuh mereka sehat dan kuat adalah ketika vaksinasi. Saya seperti bodybuilding. Zaman dulu anak saya kuat-kuat. Kalau sudah mau imunisasi, disuntik, saya ngomong nggak ngerti, masih kecil kan. Jadi saya harus pegang tangan kaki semuanya begini. Setelah selesai itu otot saya keluar semua. Letih 2 hari. Karena anak saya kuat-kuat. Gara-gara papa mamanya kasih makan yang bergizi. Saya jauhkan dari junk food, anak saya dari kecil jauh dari junk food. Wah, susah ya. Saya ngomong sama anak saya kadang-kadang, aduh susahnya loh, disuruh suntik aja susah. Hepatitis B kan itu kepentingannya, belum pernah rasa dia kalau kena hepatitis B. Saya ngomel di depan Tuhan. Capek Tuhan. Ya kan, belum pernah rasa dia kalau kena tifus. Belum pernah rasa kalau dia kena polio. Ya kan? Ilmu pengetahuan umum, kalau dia kena paku yang ada karatannya, lalu kena polio segala dan sebagainya. Belum tahu rasa dia kalau kena polio, kakinya menciut begitu, nggak bisa jalan, nggak bisa olahraga, nggak bisa lakukan yang dia suka. Tuhan cuma tegur saya gini aja. Makanya mereka namanya anak kecil, kutitipkan kepada kamu. Karena mereka belum mengerti. Kamu yang buat mereka mengerti apa yang baik dan benar buat hidup mereka. Iya Tuhan. Mengapa mereka susah disuntik? Mengapa mereka menolak? Mengapa sukar bagi mereka untuk divaksinasi? Karena mereka tidak melihat itu untuk mereka. Kenapa susah untuk sabar? Karena Anda tidak lihat advantage-nya. Kelebihan orang sabar Anda tidak lihat. Kenapa pukul pipi sebelah kanan, tampar kanan, kasih pipi sebelah kiri itu tidak masuk akal? Karena orang melihatnya ke tampar-tamparan. Sanggupkah Anda melihat bahwa yang sana nampar Anda memberi, Tuhan mau menjadikan Anda tetap seorang pemberi ketika disakiti, supaya Tuhan bisa memberkati. Sana dikutuki sama Tuhan. Kalau Anda kutuki, dua-dua dikutukin. Kalau sana Anda berkati, sana yang dikutukin. Anda diberkati. Nanti suatu hari orang yang nampar Anda akan pinjam uang sama Anda. Orang yang nampar Anda akan minta didoakan oleh Anda. Kalau kita bisa melihat ini, nggak susah kan? Nggak usah sama Roh Kudus, kaki tangan Roh Kudus dipaksa untuk divaksinasi kan? Kalau kita mengerti, kita bisa berkata seperti Yohanes, ternyata tidak sukar ya firman Tuhan itu, karena demi kebaikan saya. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Jangan baca Alkitab dengan rasa curiga. Baca Alkitab harus rasa percaya diri. This is for me.
It must be something good for me. Pasti ada sesuatu yang bagus dalam kehidupan saya. Amin. Rancangan dalam hati manusia seperti air yang dalam. Untuk bisa menimba, supaya Anda dapat pertimbangan, Anda perlu pandai menimbanya. Dan itu perlu pelan-pelan. Please, belajar sabar dalam pernikahan. Please, belajar sabar dalam kehidupan. Amin. Coba semua lus-lus dadanya begini berkata, sabar, sabar. Orang sabar bukan orang pelan ya. Om itu sabar ya, kalau dia ngomong itu pelan, ternyata Parkinson. Orang sabar bisa orang tegas loh. Orang sabar bisa keras berbicaranya. Sabar itu perspektif, sabar itu positioning. Sabar itu bukan lembek. Sabar itu tahu menimba. You jab aku dulu, jab. Aku tunggu waktuku untuk uppercut. Saya jab dulu, saya uppercut. Uppercut bukan untuk meruntuhkan pernikahan, uppercut untuk membangkitkannya, untuk memulihkan hubungan. Saya minta, Tuhan Yesus minta, setiap jemaat gereja Mawar Sharon menjadi orang-orang yang pegang kendali dalam hubungan, dalam kehidupannya. Jangan jadi orang-orang yang jadi korban dalam masyarakat ini. Jemaat gereja Mawar Sharon dapat rumput yang terlalu bergizi untuk Anda jadi orang Kristen yang selalu kalah dengan keadaan dan kondisi. Ya, tidak banyak lagi lalu kita selesai. Anda diberkati Tuhan? Oke. Banyak orang menyebut diri baik hati, tapi orang yang setia siapakah menemukannya? Wah, lain kali aja kita baca aja. Yang penting jangan cuma jadi baik, tapi loyal juga ya. Saya kasih penjelasan singkat-singkat, nanti kalau ada ayat tertentu yang melompat di hati saya jelaskan lebih. Intinya di sini kalau Anda cari apapun juga, jangan cuma cari yang baik hati, tapi cari yang setia. Belajarlah jadi orang Kristen yang setia. Satu pernikahan, ya, jangan pikirkan cerai sebagai jalan keluar. Satu gereja, jangan lompat-lompat jalan-jalan. Ini harus fair saya katakan, termasuk kalau Anda bukan jemaat gereja Mawar Sharon, go back to your church. Saya seumur hidup saya gereja saya cuma 2. Sebelum saya kenal gereja Mawar Sharon, saya ada di Vancouver, Kanada. I'm a man of just 2 churches. Lalu saya di Mawar Sharon 20 sekian tahun, sejak saya pulang ke Indonesia tetap di Mawar Sharon. Jangan lompat-lompat, jangan loncat-loncat, jangan jadi kutu lompat, jangan jadi belalang. Saya di Mawar Sharon mungkin karena pendeta, mungkin Anda berkata karena pendeta. Sebelum saya jadi pendeta di sini, sebelum Anda kenal saya datang sebagai jemaat, saya nginjil secara pribadi, orang terima Tuhan, saya bawa datang ke sini, bukan saya pembaptisnya, saya cuma serahkan jiwa. Dari dulu saya sudah berada di jemaat, sebagai jemaat di tempat ini, mulai dari bawah. Jangan koleksi banyak gereja. Itu berbicara banyak tentang siapa Anda. Berarti Anda orangnya tidak loyal. Jangan koleksi banyak pernikahan. Satu saja cukup. Ada ayatnya kan, doa Bapa kami, berikan pada kami hari ini istri kami secukupnya, suami kami secukupnya. Jangan koleksi banyak. Jangan pacaran bolak-balik juga. Selalu aim for loyalty. Jangan aim untuk baik hati, yang penting baik hati. Aim for loyalty. Ada orang di sini sudah pacaran 4 kali, ya sudah yang keempat ini pastikan jalan, jangan coba-coba. Pastikan semua dengan pertimbangan yang benar. Makanya perlu waktu dan sabar, jangan langsung pacaran. Jangan koleksi. Saya dan istri saya dengan bangga hari ini mengatakan, saya adalah istri pertama. Saya adalah pacar pertama istri saya. Istri saya adalah pacar pertama saya. Saya tidak koleksi pacaran, dia juga tidak koleksi pacaran, dan Tuhan pertemukan kami berdua. Pak Yohanes di sini, Koyul dan Cilipi juga sama. Kalian pacar pertama bukan? Saya menyaksikan hubungan cinta mereka. Mawar Sharon terkenal dengan sebuah legacy. Kita harus menjadi jemaat yang legendaris. Kita selalu menjadi umat Tuhan yang menargetkan loyalitas. Oke? Kalau mau kerja juga sama, jangan jadi kutu lompat, jangan jadi kutu loncat. Ini bosanan, itu bosanan. Kalau terjadi perpindahan itu karena promosi, itu karena pembelaan Tuhan. Dan biarkan Tuhan yang melakukan bagiannya. Dan kalau Anda memang dipindahkan, pastikan Anda tunjukkan loyalitas terakhir berapa bulan sebelum Anda pergi. Jangan ambil aset-aset, barang-barang, inventaris daripada kantor itu mentang-mentang 2 bulan lagi Anda berhenti. Tunjukkan loyalitas, jadi loyal people of God.
Kalau memang Anda harus pindah kerja tidak di sana lagi karena Tuhan memberikan pembelaan kepada Anda atau promosi bahkan, pastikan Anda tetap meninggalkan jejak-jejak seorang loyal di situ. DNA-mu itu L semuanya. Darahmu O kayak A atau AB atau apa, darahnya Jemaat Mawar Syariah semuanya L. Loyalitas. Pastikan Anda train, dididik dengan baik-baik, berikan semuanya, jangan curi datanya. Datanya kantor itu apa yang jadi hak situ adalah copyright mereka. Anda ajari junior Anda yang akan menggantikan posisi Anda. Anda ajari dia, sungguh-sungguh training dia, sehingga waktu Anda pergi, perusahaan itu tidak hancur. Meskipun kalau hancur, nggak ada urusannya dengan Anda. Jangan hancurkan siapa-siapa kalau Anda tidak mau dihancurkan siapa-siapa. Pastikan ketika mereka pergi, mereka menyesal Anda pergi. Saya paling suka kalau saya memang harus meninggalkan sesuatu ya. Saya menoleh ke belakang, mereka masih melihat saya dan berkata, berarti saya berhasil jadi orang. Bukannya lebay, minta supaya tanam figur, supaya kita susah dilupakan. Bukan. Tapi begitu bagusnya dan loyalnya, mereka ketika saya pergi, mereka sadar bahwa saya adalah aset yang tidak akan pernah tergantikan. Saya mau hidup jadi aset. Kalau saya tidak bisa jadi aset bagi manusia, saya bukan aset bagi Allah. Pastikan Anda aset bahkan ketika Anda pergi. Jangan curi data. Jangan curi data. Anda keluar, biarkan mereka yang merasakan penyesalan. Anda jangan noleh kembali. Noleh sekali aja untuk konfirmasi. Jangan noleh lagi. Mereka yang tidak akan pernah menoleh dari Anda. Ajari juniormu. Training dia dengan baik. Jangan jadi orang yang baik hati. Jadilah orang yang loyal hati. Sebab orang yang loyal pasti baik. Orang baik nggak tentu loyal. Anda targetkan matahari, mungkin paling-paling Anda mendarat di bulan. Siapa pendarat di bulan pertama kali? Namanya? Neil Armstrong. Orang Indonesia sebenarnya mendarat yang pertama di bulan, tahu nggak? Sebab banyak orang mengatakan dengan selamat Neil Armstrong mendarat di bulan. Pak Selamat. Sedikit bercanda ya, pagi-pagi supaya tidak mengantuk semua. Jadi Neil Armstrong mendarat dengan selamat dengan Pak Selamat di bulan. Anda targetkan matahari mungkin berakhir di bulan. Tapi kalau Anda menargetkan bulan, Anda mungkin tidak kemana-mana, cuma berada di halaman belakang, makan tung jubia. Kalau Anda targetkan loyalitas, Anda pasti jadi orang yang baik hati. Targetkan baik hati, Anda kemungkinan jadi orang jahat. Jangan pernah targetkan jadi baik, targetkan jadi setia. Amin Bapak Ibu Saudara. Anda belajar sesuatu, amin? Oke, one more. How about one more? Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Kok bisa bahagia keturunannya ya? Kalau kita benar, kita bersih kelakuannya. Kalau kita jadi orang benar yang bersih kelakuannya, track record kita bersih. Kenapa keturunan kita berbahagia ya? Bapak Ibu Saudara, ada satu aset yang tidak dibicarakan di dunia materialistik yang semua membanggakan harta yang bisa diturunkan ke anak-anak. Tenanglah. Kalau Anda bisa turunkan, tidak ada salahnya menabung dan investasi. Tapi tidak semua investasi itu perlu duit. Apalagi untuk keturunan. Salah satunya adalah nama baik. Kalau papanya punya nama baik, di level tertentu ya, mungkin Anda kita bukan lahir dari keluarga yang kaya raya. Tapi nama baik kita itu berada di, bukan keluarga kaya raya, mungkin kita adalah golongan pekerja di sini. Anda boleh optimis asal anak Anda itu punya takut akan Allah, karakter terbentuk di rumah, dan juga Anda memberi pendidikan jadi dia paling tidak punya keahlian. Kalau tidak bisa sekolah terlalu tinggi, paling tidak talentanya dikembangkan. Anda bisa optimis kalau Anda jaga posisi Anda yang tidak seberapa ini dan mendidik anak yang luar biasa, anak Anda pasti nasibnya lebih baik dari Anda. 110%. Pasti lebih baik dari Anda nasibnya. Mengapa? Anda jaga posisi ini, minimal sudah secure, aman satu pekerjaan. Kalau ini perusahaan besar, ada lowongan. Masa anaknya si Pak Dul, yang udah kerja demikian rupa, tidak dipekerjakan di perusahaan itu kalau dibutuhkan. Jadi Anda sudah punya backup plan. Anak Anda minimal kerja di posisi Anda, nah tentu di posisi Anda, paling tidak di lowongan kerja yang sama itu terbuka untuk anak Anda. Jadi backup plan-nya,
Tapi ada loncatan lebih tinggi, kalau anak Anda bisa meraih lebih tinggi daripada itu, why not? Nggak apa-apa. Pasti memperbaiki keturunan. Nama baik yang Anda jaga, posisi dan fungsi yang Anda pelihara, itu adalah kesaksian kalau Anda pergi, Anda memiutangi perusahaan baik yang Anda di dalamnya bekerja, pasti ada rasa tanggung jawab untuk putra-putrimu, asal anak-anaknya bisa lakukan sesuatu. Karena business is business kalau ini di dunia marketplace, ya kan? Tapi Anda bisa yakin optimis 100%, berbahagialah keturunanmu, minimal sebahagia dirimu, kalau tidak lebih. Kalau ini adalah orang kaya, kalau sampai Anda punya nama baik, Anda dipandang seperti Dorcas, yang memberikan kepada orang miskin, bahkan orang yang cinta kepada masyarakat, anak-anak Anda akan mudah untuk mendapatkan bagian-bagian baru dalam dunia bisnisnya nanti. Keturunan Anda akan diberkati oleh Tuhan. Ada dua hal yang Anda bisa tinggalkan untuk supaya keturunan Anda diberkati, karena Alkitab mengatakan di sini banyak orang benar bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Dua hal ini adalah investasi tanpa money. Satu, reputasi. Reputasi papanya. Anda tidak perlu jadi orang terkenal, sekali lagi tadi dari golongan pekerja, tapi Anda punya reputasi dalam sebuah lingkungan, dan itu nama baik akan berguna untuk anak Anda. Jangan bergantung sama manusia. Jangan pernah anak itu didesain untuk terima belas kasihan. Pastikan mereka dapat skill dan kemampuan. Anda usahakan sebisa semaksimal mungkin dengan sumber daya yang Anda miliki yang terbatas, yang kita miliki yang terbatas. Sekolahkan sebaik mungkin, minimal punya keterampilan. Saya yakin nama baik reputasi Anda dalam lingkungan itu akan memastikan anak Anda tidak pernah pengangguran. Satu, reputasi. Kedua, piutang. Anda tidak meninggalkan hutang. Jangan jadi orang tua yang mati tinggalkan hutang. Jadilah orang tua yang meninggalkan piutang. Nanti orang lain bayar ke anak Anda, bukan ke anak Anda. Pastikan Anda dan saya berbuat baik selama hidup ini. Karena berbuat baik itu murah. Tidak perlu dengan uang atau dengan money. Sudah ada CSR dari perusahaan-perusahaan yang lakukan itu. Tapi yang menjalankan dengan tangan jujur itu tidak banyak. Jadi kita bisa memosisikan diri di sana. Dan kalau kita melakukan kebaikan dengan banyak orang, nanti keturunan kita itu yang dibayar sama orang. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya. Apa yang saya lakukan juga sama. Tidak mungkin kalau anak-anak saya ngomong kosongnya, tanpa saya mereka akan diizinkan oleh Anda untuk makan, untuk minta-minta roti di jalanan. Itu kan anaknya Philip Mantova. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau Anda menolong orang lain akan membayar keturunanmu. Pada keturunan. Pastikan aja, didik mereka jangan salah. Supaya jangan sampai keturunanmu membalasmu dengan cara yang salah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tinggalkan dua hal ini. Setiap orang punya garis start yang sama. Tidak perlu orang kaya. You and I, Anda dan saya, bisa turunkan satu, reputasi baik sebagai investasi generasi berikutnya. Dua, piutang dalam diri orang lain, yang nanti suatu hari anak Anda akan selalu dibukakan jalan. Akan ada orang berkata, papamu itu orang baik, kamu saya terima. Percayalah, ada interview kerja yang gak akan fair nanti. Asal Anda menunjukkan resume Anda dan kemampuan Anda dan sebagainya, akan ada di 10 aplikan 9 dibuang karena ada satu komentar terakhirnya yang interview Anda, bosnya berkata, aku tahu papamu. Dia orang baik. Kerja sama saya aja. Itu yang disebut reputasi dan piutang. Jangan mati, tinggalkan hutang. Hutang cepat selesaikan ya. Tahun-tahun ini, jangan diturunkan sebagai warisan buat anak. Anak kasih piutang orang-orang supaya mereka dibayar. Alangkah baiknya kalau kita saling membayar keturunan kita. I will take care of your descendants, you'll take care of mine. Saya akan menjaga keturunanmu, keturunan Anda juga akan menjaga saya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Saya pernah berkata kepada satu orang jemaat dan berkata, jangan khawatir. Sebelum suatu hari saya berkata seperti ini, I'll take care of your children. Hari ini gereja Mawar Sharon juga menggembalakan beberapa generasi. Ada keluarga-keluarga yang saya gembalakan, dari engkongnya sampai papanya sampai anaknya. Kadang-kadang saya mikir, apa saya setua itu yang gembalakan 3 generasi, 4 generasi, nanti habis ini anaknya kalau punya anak jadi cicitnya. Kita saling take care, bukan?
Itu intisari berbuat baik. Menuainya di belakang. Mari kita menabur yang benar satu sama lain. Jadilah orang benar, jadilah orang baik, jadilah orang loyal. Ini perintah Tuhan kepada setiap jemaat Gereja Mawar Shalom lewat Amsal Kehidupan.